Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-46. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-46. Kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Saudara yang terkasih, tadi kita sudah menyaksikan bersama ode bagi Sang Penebus. Sebuah pertanyaan, ode itu apa? Ode merupakan nyanyian syukur, puisi yang keluar dari hati yang paling dalam, yang ditujukan untuk pribadi yang telah melakukan karya yang terbaik, karya yang terbesar, karya yang penuh kasih. Dan ode ditujukan bagi Sang Penebus, itulah Yesus Kristus. Saudara, hari ini adalah hari Jumat Agung, dirayakan oleh seluruh dunia. Orang Filipin di sana mereka memaku tangan dan kaki, mencambuk dirinya, membuat semacam balada penyaliban, tapi dengan sungguh-sungguh. Dan seolah-olah peristiwa di Kalvari kembali terulang. Di Yerusalem, para peziarah Kristen datang mengikuti jalan Via Dolorosa. Di titik-titik di mana Tuhan Yesus jatuh, ikut di situ, berhenti, jatuh. Di Spanyol, orang memakai kostum-kostum tradisional kembali ke masa Tuhan Yesus dengan membawa patung-patung dan menjalani jalan-jalan yang disebut Jalan Kudus. Di Brasil, salah satu desa membawa lilin mengenang orang yang sudah mati, dan bagaimana merenungkan penebusan dosa. Bagaimana kita memaknai Jumat Agung? Kita sudah ada dalam sebuah perjalanan perenungan 7 perkataan salib, dan hari ini adalah perkataan yang ke-7. Perkataan yang pertama, ia menyampaikan berita pengampunan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pernyataan yang kedua bicara tentang keselamatan. Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pernyataan yang ketiga bicara tentang kasih, keluarga. Ibu ini anakmu, Yohanes ini ibumu. Perkataan yang keempat bicara tentang penderitaan secara rohani. Bagaimana kemanusiaan Allah ditinggalkan oleh natur keilahiannya. Eli, Eli, lama sabachthani. Perkataan yang kelima bicara tentang penderitaan secara jasmani. Aku haus, aku dahaga. Perkataan yang keenam bicara tentang berita kemenangan. Tetelestai, sudah selesai. Dan inilah perkataan yang ke-7. Perkataan yang menjadi penyerahan total. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang mau kita lihat adalah kata ya Bapa, menunjukkan pulihnya relasi. Yesus mengutip dari Mazmur 31 ayat yang ke-6. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Tetapi pada waktu Daud menuliskan Mazmur 31 ayat 6, dia tidak menggunakan istilah Bapa. Tapi kali ini ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, ia berkata, "Ya Bapa." Kita sudah melihat bersama perkataan Eli, Eli, lama sabachthani yang berbicara tentang keterpisahan. Bahwa natur keilahiannya meninggalkan kemanusiaannya. Tapi kali ini bukan lagi berkata Eli, Eli, tapi ya Bapakku.
Karena inilah titik di mana murka Allah telah tuntas diselesaikan di Kalvari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ia berada di Getsemani, dia berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Itulah cawan murka, itulah cawan penderitaan yang berisi dosa, yang berisi sakit penyakit, yang berisi semua pelanggaran, pemberontakan kita terhadap Allah, yang berisi hukuman atas itu semua. Karena Allah jijik terhadap dosa. Semua itu harus diminumnya. Dan ketika dia berkata, "Ya Bapa," cawan murka Allah telah habis diminum. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salib merupakan persatuan antara sifat ilahi Allah, kasih Allah yang begitu besar, dengan keadilannya. Dalam kasihnya dia menciptakan kita. Dia tidak mau satu orang pun di antara kita dihukum dan menderita karena kasihnya yang besar. Tetapi di sisi yang lain, bahwa dia adalah Allah yang adil, yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Dosa harus dihukum. Bagaimana kasih dan keadilan itu bersatu? Harus ada pengorbanan. Dan pengorbanan itu dikerjakannya di salib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan teks firman Tuhan itu, disampaikan bahwa ada tanda yang terjadi pada saat itu, yaitu tanda tabir bait suci terbelah dua. Tabir yang begitu besar, yang ketebalannya katanya 1 telapak tangan seperti ini, bisa terbelah luar biasa. Ini adalah karya pekerjaan Allah. Apa tanda yang dimaksudkan dengan tabir bait Allah terbelah dua? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden dan Taman Eden dijaga oleh kerub. Kenapa? Karena Allah tidak bisa kompromi dengan dosa, terpisah dari Allah. Tetapi ketika tirai bait Allah terbelah, ini menunjukkan satu peristiwa. Kematian Yesus Kristus memungkinkan seorang dapat secara langsung, memiliki akses langsung bertemu dengan Tuhan. Yang tadinya hanya imam-imam yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan bertemu. Imam besar. Itu pun 1 tahun sekali bertemu dengan Allah. Tapi tirai itu terbelah menunjukkan siapa saja, kapan saja, di mana saja kita dapat langsung berhubungan dengan Tuhan dan berkata, "Iya Bapa." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat yang ke-12 menyatakan, siapa yang sebenarnya layak untuk berkata, "Ya Bapa"? Merekalah yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya bahwa karya terbesar telah dikerjakannya di kayu salib. Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Karya terbesar, kematian dan kebangkitannya. Siapa yang dapat berkata, Allah sebagai Bapanya, dialah yang adalah anak-anak Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah Bapa mengingatkan kita pada satu perumpamaan, yaitu tentang kisah anak yang hilang. Ketika bapaknya menunggu anaknya, kapan anak itu datang? Dari jauh dia sudah melihat anaknya dan dia tidak diam. Dia berlari menghampiri anak itu. Tangannya terbuka dan memeluk anak itu. Anak itu pasti bau karena kerjanya di kandang babi. Tapi bapaknya tidak mempedulikan itu. Anaknya itu compang-camping bajunya.
Tapi bapaknya tidak peduli tentang hal itu. Yang ada dalam dirinya hanyalah anakku telah kembali. Saudara, salib membuka jalan untuk pulang. Kembali kepada Bapa. Anak yang hilang, yang pergi. Yang jauh, yang menghabiskan semua apa yang menjadi milik dari bapaknya. Tapi tangan Bapa terbuka. Ia menunggu anakku datang. Saudara, momen Jumat Agung seperti ini mengingatkan kita semua. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak mendapat pengampunan dari Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga kita begitu suci dan tidak membutuhkan pengampunan Tuhan. Tidak. Kita semua perlu datang kepada Dia. Pastikanlah bahwa engkau menyambut tangan Bapa yang terbuka itu. Ya Bapa, aku anakmu, aku datang kembali padamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata yang selanjutnya kita lihat adalah kuserahkan nyawaku. Ini menunjukkan kedaulatannya. Bahwa kematian Yesus bukan pasif. Di mana dia diambil oleh maut. Di mana dia disiksa oleh tentara Romawi. Oh, dia sudah kehabisan darah. Dia sudah sesak napas, gak bisa lagi bernafas. Bukan. Kematiannya bukan karena kecelakaan. Tapi kata kuserahkan nyawaku. Ini adalah tindakan aktif. Di mana Yesus menyerahkan dirinya secara sukarela untuk kita. Dia tidak terpaksa untuk mati di atas kayu salib. Tapi dia memberi dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara medis orang yang disalib mengalami sesak napas. Tapi ia bisa berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Alkitab katakan dia berseru dengan suara nyaring. Memang bukan karena dia kehabisan napas, tapi karena dia menyerahkan dirinya untuk kita. Saudara, Yesus mati dengan martabat yang luar biasa. Ini adalah tindakan pemberian diri. Dia bukan mati di tangan Romawi karena ia sendiri. Istilah menyerahkan itu meletakkan diri. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-12 yang tadi menjadi nats pembimbing kita disampaikan bahwa ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ia mempersembahkan satu korban. Ia yang memberikan dirinya. Siapa korban itu? Itulah dirinya sendiri yang ia letakkan di mezbah. Ia berikan untuk tergantung di kayu salib. Dan mati menggantikan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut orang Romawi adalah kematian yang hina ketika orang mati di atas kayu salib. Menurut orang Yahudi adalah kematian yang adalah kutuk. Tapi tidak. Yesus mati secara terhormat. Karena dia memberi dirinya bagi kita. Bagi keselamatan dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika saya mempelajari bagian ini. Ada istilah yang sangat memberkati saya. Yang disebut dengan coram Deo. Coram Deo. Apa yang dilakukan oleh Yesus menjadi teladan bagi kita. Bagaimana sepanjang hidupnya ia sungguh-sungguh berada di hadirat Allah. Ia hidup di bawah otoritas kehendak Allah. Apapun yang ia lakukan, biarlah kehendakmu yang jadi. Bahkan sampai saat matinya, ia mati untuk kemuliaan Allah. Pemberian diri Yesus, kuserahkan nyawaku. Memberikan teladan rohani bagi kita. Orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Harusnya kita memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari.
Ketika kita menjalani hidup kita, kita tahu bahwa saya sementara ada di hadirat Allah. Tuhan melihat saya. Tuhan memperhatikan saya. Saya takut berbuat dosa karena saya ada di hadiratnya. Bukan hanya takut ketika ada di gereja. Bukan hanya takut ketika ada di lingkungan yang rohani. Tidak. Coram Deo berarti kemanapun aku ada di hadiratnya. Coram Deo berarti bahwa aku tunduk pada kehendak Bapa. Kita semua punya banyak keinginan. Kalau disuruh daftar keinginan, wah pasti langsung ya. Kalau Tuhan Yesus hadir dalam bentuk manusia saat ini di hari Jumat Agung di tengah-tengah kita. Lalu bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang kamu inginkan untuk aku lakukan? Wah cepat-cepat kita ya. Tulis semua keinginan kita. Tapi kali ini kita bukan bicara tentang apa yang menjadi keinginan kita. Tapi apa yang engkau lakukan bagiku? Bukan keinginanku, tapi apa kehendakmu? Sekiranya dia ada di sini, maka seharusnya bukan daftar permintaan yang kita berikan, tapi sebuah kerinduan untuk datang dan tunduk di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang mau engkau? Apa yang engkau mau untuk aku lakukan dalam hidupku? Aku mau lakukan. Inilah ketaatan. Inilah hamba. Inilah ketundukan kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketaatan itu dibuktikan sampai mati. Kematian yang memuliakan Allah. Itulah akhir dari Coram Deo. Kuserahkan nyawaku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini tentang Tuhan. Amin. Beritahu kanan kirinya, hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini tentang Tuhan. Hidup ini bukan untuk menyenangkan hati kita. Hidup ini untuk apa yang menyenangkan hati Tuhan untuk kita lakukan. Kuserahkan nyawaku untuk kemuliaan-Mu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, kalau tadi kita sudah lihat apa artinya ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Saat ini kita akan melihat apa artinya ke dalam tangan-Mu. Ini bicara tentang hal eskatologis. Ini bicara tentang jaminan di masa mendatang. Ke tangan siapa saudara akan menyerahkan nyawa saudara? Bahwa nyawa itu adalah milik kita yang paling berharga, bukan? Kepada siapa saudara mau menyerahkan nyawa saudara? Ke dalam tangan-Mu. Ke dalam tangan Bapa. Tentunya kita mau menyerahkan nyawa kita ke dalam tangan pribadi yang kuat. Penyerahan nyawa Yesus ke tangan Bapa menjadi dasar bagi orang percaya untuk tidak takut menghadapi kematian. Nyawaku ada di tangan Bapa. Amin. Masih ada yang takut mati? Kalau di gereja nggak takut, begitu keluar takut. Kristus kematiannya merintis sebuah jalan, menyerahkan nyawa ke tangan Bapa. Tangan pencipta, tangan perlindungan, tangan yang kuat perkasa, tangan yang penuh damai sejahtera. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang teolog Calvin, dia menyampaikan seperti ini. Penyerahan ini menjadi jaminan bagi setiap orang percaya
bahwa pada saat kita mati, jiwa kita tidak melayang-layang di ruang hampa. Tapi kita ditangkap oleh tangan Bapa yang kuat. Amin. Jadi nggak ada itu ya, roh orang mati yang melayang-layang di ruang hampa. Oh, kalau ini masih ada di rumah, kemudian nanti di luar rumah terus ya. Tidak. Kita tahu dengan pasti bahwa ketika aku mati, aku ada di tangan Bapa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata-kata ini dikutip oleh mereka yang hidup dan yang mati bagi Kristus. Di dalam Alkitab, Stefanus, seorang martir yang pertama, dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dia tahu sampai akhir hidupnya, dia serahkan kepada siapa. Polikarpus, seorang bapak gereja, sebelum ia mati dibakar di hadapan Kaisar Nero, ia berkata, "Ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku." Api yang panas tidak menjadi sesuatu yang menakutkan, karena dia tahu kepada siapa nyawanya diserahkan. Martin Luther, seorang tokoh reformasi, di akhir hidupnya dia berkata berulang-ulang, "Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku, karena engkau telah membebaskanku." Bebas dari segala belenggu dosa, bebas dari sakit penyakit, bebas dari segala persoalan hidup. Aku tahu kepada siapa aku menyerahkan hidupku. Aku tahu kepada siapa aku menyerahkan nyawaku. Dan biarlah kata-kata ini juga menjadi pegangan, jaminan, keyakinan kita bersama. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di akhir dari perenungan ini dalam persiapan bagi kita untuk melaksanakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sudahkah saudara memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Sudahkah statusmu diperbaharui? Yakinkah engkau bahwa engkau adalah anak Allah? Sudahkah Yesus ada dalam hatimu? Jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Teladan pemberian diri Yesus hendaknya menjadi bagian kita bersama. Coram Deo, aku hidup di hadirat Allah. Aku hidup dalam ketundukan kepada Allah. Aku hidup bagi kemuliaan Allah, bahkan sampai saat matiku. Jangan takut dan khawatir. Persoalan hidup, sakit penyakit, dan segala dosa telah ditanggung di dalam dirinya. Ia telah menggantikan kita dan menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita punya jaminan keselamatan di dalam Kristus. Kita tidak khawatir, karena aku tahu kepada siapa aku menyerahkan nyawaku. Ke tangan Tuhan yang penuh kuat dan kuasa. Amin. Sama dikala